Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erla Nuritania, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Jiberen. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ayu Nugrani. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Jiberen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan kelas ya, Bu. Baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, supaya nanti itu menjadi lebih siap dan juga percaya diri sebagai langkah awal ya, Bu, kedepannya agar memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu. Yang pertama terkait tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Ayu capai? Saya nanti akan mengajar mata pelajaran IAS pada kelas 1 mengenai rangka. Untuk tujuan pembelajarannya nanti berdasarkan modul ajar yang saya buat adalah itu nanti ada 3. Nah, yang pertama, peserta didik mengenal rangka, sendi, otot, dan fungsi. Dan yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi dan otot menjalankan fungsinya. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ayu capai ada 3 ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan, Bu? Area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan ini ada 2 gitu. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuan ini siswa mengapas kepada gambar atau kemudian mencatatnya dalam buku catatan. Sedangkan untuk peraturan siswa nanti siswa akan melakukan Jadi pada area pengembangan ini yang ingin dicapai ada 2, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan, begitu ya, Bu ya. Nah, saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rancangan yang ingin ditetapkan pada saat di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, mungkin dari model pembelajarannya, bahkan dari metode pembelajarannya. untuk strategi pembelajaran yang nanti akan saya lakukan, saya akan menggunakan pembelajaran berdasarkan dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah cognitive learning dan juga project assessment. Dan untuk kemudian metode pembelajarannya adalah Baik, itu di sini Ibu menggunakan strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, betul ya, Bu ya? Dan yang akan Ibu integrasikan dengan AST, gitu ya. Oke, nah bagaimana dengan media, Bu? Media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? untuk media nanti saya akan menggunakan gambar rangka dan membuat rangka manusia. Biasa sekali, Bu. Dan kira-kira kapan nih Bu Ayu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa dan juga jam berapa?
ya. Saya akan melihat dan juga mengevaluasi, maksudnya mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas itu, dan nanti juga setelah kita melakukan observasi atau kegiatan kita akan adakan percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya akan mengajak dalam kelas belajar yang menyenangkan. Biasa sekali. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini, dan sampai bertemu besok di hari Jumat, begitu ya Bu ya? Iya. Demikian percakapan observasi di kegiatan hari ini, dan kita akan bertemu di kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Siap. Masih semangat belajar ya? Oke, baik. Tadi sudah istirahat ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu ya. Kita akan mempelajari tentang rangka, sendi, dan otot. Apa itu rangka? Sudah tahu belum? Belum ya? Oke. Sebelum kita belajar tentang rangka, sendi, dan otot, saya akan menyampaikan tujuan belajar kita pada pagi hari. Ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, siswa mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan juga jenis otot. Kemudian yang ketiga, siswa mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsi. Itu adalah tujuan belajar kita pada hari ini. Selanjutnya, pertanyaan dulu ya. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan syaraf? Apakah sudah ada yang tahu? Kira-kira rangka itu apa, Nak? Rangka itu apa? Rangka. Tidak ada yang tahu nih. Apa itu rangka? Rangka itu adalah semua tulang yang menyusun tubuh kita, ya. Ada rangkanya, ya. Kemudian sendi. Nah, sendi apa itu sendi? Tempat ketemunya sebuah tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Dari itu sudah belajar mental ya. Ya, sendi. Ya, bagus, terima kasih. Kemudian otot. Otot apa ya? Bagian dasar tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Bagus sekali. Terima kasih. Kemudian untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan juga syaraf? Untuk apa anak-anak? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk melindungi organ yang lunak, baik kita. Apa yang penting, yang paling penting apa? Kita bisa bergerak. Dan sebagainya itu adalah kan dalam hidup kita dan dunia ada sendi dan juga otot. Ada
ada tulangnya, nanti kita bagaimana bergeraknya ya. Oke, tulang adalah bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Ya. Tulang. Kalian semua ada tulangnya loh ya. Iya. Ada. Nah, kemudian rangka. Apa disebut rangka? Kumpulan dari semua tulang-tulang yang ada di tubuh kita ini ya. Satu rangkaian ini namanya rangka. Ya, kita bisa bergerak, melompat, berjalan dan sebagainya. Itu karena ada rangka, kumpulan dari tulang-tulang. Kemudian fungsinya, fungsi dari rangka yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kalian semua bisa berdiri tegak ya, anak-anak ya. Karena ini ada tulangnya dalam tubuh kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh. Kalian pernah mengamati tangan kalian di situ ada ototnya atau tidak? Ada. Saja ada, kita bisa bergerak. Kemudian di wajah kalian apakah ada ototnya? Tentu saja ada. Kan kalian mempraktekkan misalnya berbicara ya. Siapa yang berperan untuk menggerakkan mulut itu siapa? Kemudian ada fungsi melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Tentunya di dalam tubuh kita ini ada organ lunak ya di dalam tubuh ini. Misalnya kita bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Di mana paru-paru itu? Di dalam. Nah, di dalamnya kan paru-paru merupakan organ lunak ya. Nah, kemudian untuk melindunginya ada apa di dada, di situ ada tulang yang melindungi organ lunak itu. Nah, ini sudah rangka sudah ya beserta fungsinya. Kemudian sendi. Sendi tadi tidak ada yang tahu, ada yaitu tempat berfungsinya dua tulang atau lebih agar tulang bisa bergerak. Contohnya tangan kalian ini bergerak seperti ini. Kalian olahraga bisa bergerak, kakinya juga bisa bergerak karena ada sendinya ini. Semuanya dua tulang ya, semuanya ada sendinya. Baik, sekarang apa itu otot? Otot merupakan bagian pada tubuh manusia dan hewan yang juga punya otot ya. Yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Nah, di sini ada otot juga. Akan kalian pakai. Gimana? Alisnya bisa diangkat? Itu siapa yang mengangkat? Sekarang ada sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan langsung ke anggota tubuh. Seperti ya, itu ada penting sekali ya tubuh kita. Oke, selanjutnya kita ke sendi dulu. Sendi. Nah, di sini ada jenis-jenis sendi. Semuanya ada 6 ya, anak-anak ya. Ada 6. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar itu memungkinkan kita untuk melakukan putaran terhadap tulang yang lain. Contoh sendi putar di sini ada di leher kita. Lehernya bisa berputar mana? Bisa. Praktekkan semua bisa. Bisa semua ya. Oke, bagus. Nanti sendi kita keren baik. Yang kedua ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini memberikan gerakan dua arah. Gerakan dua arah. Contohnya sendi pelana itu ada di sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Ini yang sendi pelana. Ini ke depan dan ke belakang. Sendi pelana. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Sendi geser itu ada di mana, anak? Di mana? Contohnya sendi yang menghubungkan tulang di pergelangan tangan
dan sendi pada ruas tulang belakang. Nah, ini di sini ya. Selanjutnya ada sendi engset. Nah, di situ ada bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Gimana itu letaknya sendi engset? Gitu. Ini namanya yang kedua ada di mana ini? Ya, ini hanya bisa tekuk dan diluruskan, ya kan? Tekuk dan diluruskan saja. Kemudian selanjutnya ada sendi mulung. Nah, sendi mulung ini punya gerakan dua arah, bisa belakang atau kanan kiri. Ya. Ini ada pada sendi tulang rahang. Kalau sendi tulang rahang itu yang mana? Yang ini ya. Kita bisa menggerakkan mulut kita, ya kan? Itu kalau ada sendi mulutnya ke atas dan ke bawah, sampai kanan kiri bisa. Coba dipraktekkan, kanan dan kiri bisa. Seperti itu. Kita lanjutkan, ada sendi peluru. Nah, itu sendi peluru bergerak ke sebelah kanan dan memutar. Di sini sendi peluru ada pada bagian pinggul yang menyatukan tulang kambing dengan tulang paha. Kemudian ada sendi pada bahu yang menghubungkan tulang pinggang dengan tulang. Sendi ini yang di pinggul ini ya anak-anak ya. Di pinggul ini ya kan. Mesti kamu bisa berjalan, kemudian bisa bergoyang, ya kan? Bisa bergoyang ya. Iya, itu kan ada sendi peluru. Sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Jadi bisa kita lanjutkan ke atas. Nah, ya. Di sini ada 3 sifat otot. Otot di sini yang pertama kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. Memendek ya. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Relax, itu kita ototnya memanjang. Kemudian ada elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Ketika kita seperti ini misalnya, seperti ini jadi ini nanti kan bisa kembali lagi, kita panjangkan, kemudian kembali lagi. Seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa jenis otot ya. Jenis otot itu ada 3. Yang pertama ada otot polos, ada otot polos, ada otot lurik dan juga otot jantung. Bentuk otot polos ini seperti gendam ya, potongan kayu. Pernah lihat ya potongan kayu seperti yang di dalamnya ada bulatan itu ya, seperti itu. Kemudian bekerja tanpa kita sadari. Kita tidak sadar dia itu bekerja, selalu bekerja ya kan. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara, itu ada otot yang bekerja ya. Tapi kita tidak sadar ya kan. Kemudian ini terdapat pada saluran pencernaan, menghirup udara, saluran pernafasan dan sebagainya. Saat bernafas, otot diafragma dapat mengembang atau menepis secara otomatis tanpa menggunakan. Ya kan? Ketika kita menghirup udara, di sini ada otot diafragma. Kemudian kita keluarkan udara. Otot diafragma yang bekerja. Nah, otot diafragma ini termasuk otot polos. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Bentuknya serabut seperti serabut kabel ya. Kalau kita mau tambahkan dalamnya ada serabutnya. Ya kan? Itu digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Menempel pada rangka, menempel pada otot ini ya, menempel pada tulang ya ototnya ya. Lanjut di sini kita mampu mengangkat benda. Kemudian saat mengunyah atau rangka pada
bagian rangkaian akan berkontraksi dan menyebabkan akar bergerak. Tujuannya otot gerak ini termasuk otot lurik ya. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Ya. Otot jantung ini ada di mana otot jantung ini? Karena namanya otot jantung, otomatis ini berada di jantung. Ya, bentuk-bentuknya serabut dan membentuk kenyamanan. Kayaknya terdapat di dinding jantung. Jantung saja bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diingatkan. Saat kita tidur, makan, berjalan, itu belajar otot jantung tetap memutar darah ke seluruh tubuh kita. Kita ini sudah belajar ya kan? Kita tidak menyadari kalau sebenarnya di dalam tubuh kita jantung kita itu selalu bergerak. Nah, siapa yang menggerakkan jantung kita? Otot ya, otot jantung ini yang kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Yang kurang paham bisa bertanya. Pertanyaan? Oke, baiklah sekarang kita lanjutkan mencoba untuk membuat replika tangan. Ya, replika tangan ini nanti diberikan ya membantu kerjanya. Nanti dikerjakan secara kelompok. Sifatnya iya. Iya. Isi dengan nama anggotanya. Bahan-bahannya sudah disiapkan? Ya, alat-alatnya silakan dikeluarkan ya. Kertas kartonnya sudah bawa belum? Sudah. Nah, silakan dikeluarkan. Kita akan membuat. Ya, sudah dikeluarkan semua? Ya. Sudah bawa? Oke, silakan. Nanti membuat replika tangan. Ada bahannya kertas karton, kemudian plastik, kertas gubangan plastik, dan ada benang dan juga selotip. Sudah bawa selotip? Dengan langkahnya ya. Langkahnya. Gambar tangannya ya, langkah pertama letakkan tangan di atas kertas karton, letakkan tangan ya, terus letakkan tangannya sudah.
Sudah diletakkan, aku nggak boleh. Ya, digambar, tangannya digambar ya, di atas. Tangannya digambar di atas. Setelah digambar, itu kan sudah ada sketsa tangan itu ya, digambar ya. Kemudian ditebali pakai spidol, bawa spidol atau ayo, Fiona. Ayo. Pakai dulu. Kembali nanti gunting.
Sudah selesai, anak? Baik, siapa dulu yang mau masuk untuk presentasikan hasil kelompoknya? Silakan. Oh iya, kelompok kedua. Silakan maju satu kelompok ya. Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 5 ingin mempresentasikan cara membuat cekian. Saya nanti. kepada teman-temannya dulu. Sudah bisa bekerja ya itu, sudah bisa. Oke. Silakan. Dibaca. Dalam bahasa Korea ini disebut sebagai Ini ya. kalian apa yang akan dilakukan jika kita menggunakan jawaban dalam bahasa Korea ini? Karena kita bisa berkreasi lepas. Isi dari tali dalam bahasa Korea ini tali itu adalah sebagai apakah ada yang berikan nama jawaban biasa kita menggunakan tali dan tidak yang bagaimana perasaan kalian saat menjelaskan yang mendapatkan Mas, mungkin ada izin bertanya? Ingin bertanya?
Itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok ya. Sudah bisa membuat semuanya ya. Nah, dari ini kita sudah belajar ini ya, bagaimana kita membuat kata-katanya. Tadi mengenai fungsi sedotan dalam orkestrasi, fungsi sedotannya adalah sebagai sendi ya, sebagai sendi. Dan untuk ini tali itu seperti apa? Jika kita tidak menggunakan sedotan nanti masih bisa bergerak. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah berhasil membuat tangan? Kita sudah belajar tentang materi bahwa kita sebagai manusia, tubuh kita ini merupakan tubuh kita ini ada rangka ya, sehingga dengan adanya rangka tersebut ada sendi dan otot kita semua bisa bergerak, berjalan dan beberapa aktivitas dari. Bagaimana perasaannya tadi? Untuk pembelajaran kali ini diharapkan semuanya aktif ya. Tadi beliau lihat sudah banyak yang aktif dalam berkelompok. Masih ada juga yang belum aktif ya. Nanti ada beberapa yang ingin melihat tenaga saya nggak apa-apa. Teman selanjutnya bagaimana kalian bisa lebih baik lagi, lebih aktif lagi dalam pelajaran. Oke, dan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Erla Nuritania, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kewajikan Kabupaten Blora. Saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Ayu Nugrani, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun juga ditemani oleh Ibu Anita Ika Yuliana sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Anita. Assalamualaikum Bu Ayu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bella. Bella sendiri baik? Alhamdulillah baik. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan kepada Bu Ayu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya itu saya merasa dari tapi waktu dalam belajar alhamdulillah baik dan Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area perkembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Setelah itu saya melakukan belajar kelas, dan untuk area perkembangan yang dilakukan yaitu area pengetahuan dan untuk area pengetahuan saya meminta siswa observasi dan
kemudian penampilannya ya kita sesuai mengembangkan kemampuan mereka dalam mengutarakan pendapat. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran ada di pengetahuan dan juga keterampilan, begitu ya Bu. Lalu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan tersebut menurut saya masih ada kurang sedikit ya. Jadi yang Ibu sudah lakukan baik, cuman masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ayu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan kendala yang ini dalam pembelajaran ada beberapa siswa dalam kelompok tidak terlibat aktif dia memperhatikan pemain Kurang aktif ya Bu ya. Ya, jadi ada murid yang tidak terlibat dan hanya mengandalkan teman, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka tidak aktif dan hanya mengandalkan teman? menurut saya kemarin itu kan banyak ya siswa kondisi siswa itu mungkin ya di sini saya untuk mengatasi hal itu saya akan beberapa yang sesuai dengan dengan itu nanti Itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, akan menyelesaikan dengan kenyamanan murid dengan mengedepankan gaya belajarnya masing-masing seperti itu ya Bu. Nah, ada gaya belajar yang tadi auditori, visual dan juga kinestetik. Itu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Ayu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Ya, tunggu nih cerita-cerita dari Bu Ayu, apakah bisa direalisasikan atau tidak, dan kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan rencana. dari setelah Cepatnya ya Bu ya, setelah nanti asesmen ini selesai gitu ya Bu ya. Baik Bu Ayu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bu Ayu berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ayu rencanakan dapat segera terrealisasikan. Oke, baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Anika Yuliana sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terhadap percakapan pasca observasi maupun kegiatan observasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, luar biasa sekali Bu Erla. Baik, di sini saya ingin memberikan umpan balik terkait proses pasca observasi. Kemarin berarti sudah melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Sudah ada perhatikan kegiatan observasi di kelas, kemudian ini pasca. Di dalam pasca ini saya lihat tadi dalam masa kampanye Bu Erla sudah melalui alur tirta, karena memang coaching itu alurnya harus melalui tahapan lagi alur tirta. Yang pertama tanggung jawab tujuan. Tadi tujuan sudah Ella sudah menanyakan tujuan kepada Bu Ayu. Kemudian selanjutnya menanyakan itu tadi ada area pengembangan ya. Area pengembangannya apa saja tujuannya? Tadi saya catat di dalam catatan saya untuk area pengembangan yang dikembangkan oleh Bu Ayu yaitu pengetahuan dan keterampilan dia. Kemudian setelah itu diidentifikasi apakah proses observasi
puas belum, apakah masih ada kekurangan atau tidak. Nah, seperti itu. Ternyata masih ada beberapa murid yang tak aktif ya. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi, Vero juga memberi pertanyaan tentang rencana. Nah, rencana ke depan yang akan Bayu lakukan bagaimana untuk mengatasi permasalahan tadi. Tadi ya, ternyata rencana Bayu ke depan ini menggunakan gaya pendekatan dengan gaya belajar sesuai dengan bagus sekali Bayu. Dan yang terakhir kami jawab sudah dengan sepakati di akhir atau setelah semester ya, karena ini setelah ini ada aspek SPS. Nah, kita nggak mungkin kan melakukan proses di ketika SPS kan itu dilakukan sesuai dengan rencana apa yang sudah dilakukan, semoga berhasil dan berdampak. Sebagian besar Bu Ella sudah tutup alurnya. Terima kasih banyak Bu Anita atas umpan balik atau tanggapan-tanggapan yang diberikan di kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan di supervisi akademik dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita dan juga Ibu Ayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, bergerak, menggerakkan.